Perkenalkan, nama saya Ummu Ainun Farida, NIM 1803 03 0002, kelas A semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tugas harian keempat, buku bab 4 Sosiologi Politik. Yang pertama, mengenai politik kehidupan sehari-hari. Sosiologi sering mempelajari bagaimana orang berperilaku dan menganalisis bagaimana tertib dan kehidupan sehari-hari yang dapat diprediksi. Bagi Mills, penting untuk membedakan antara masalah dan masalah. Masalah bersifat pribadi atau masalah pribadi mengenai biografi individu, sedangkan masalah adalah masalah publik yang terjadi di luar lingkungan terbatas individu. Mills menggunakan contoh pengangguran IF. Satu orang menganggur dalam komunitas 100.000 adalah masalah pribadi. Tetapi, jika 15 juta orang-orang di negara dengan 50 juta pencari kerja menganggur, ini adalah masalah yang akan dihadapi banyak orang. Berpendapat bahwa pemerintah harus tanggap membagi masyarakat menjadi ranah publik dan privat, menempatkan negara dan politik di dalamnya. Dalam bab ini juga akan dibahas politik dan ekonomi, termasuk melihat infrastruktur yang mempengaruhi perekonomian dan masyarakat. Istilah ekonomi politik telah diciptakan untuk merujuk pada hubungan antara politik dan ekonomi. Mungkin hubungan antar negara dan ekonomi adalah yang paling berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dan melibatkan pertunjukan kekuasaan yang paling signifikan dalam masyarakat kita. Marger berpendapat bahwa kekuatan politik dalam masyarakat hanya dapat dipahami sebagai sintesis dari tindakan lembaga pemerintah dan ekonomi. Konsekuensi dari tindakan bisnis dan pemimpin pemerintahan mempengaruhi semua orang, termasuk pekerjaan, pajak, harga, layanan publik, dan perang dan perdamaian. Bagian yang kedua tentang kapitalisme dan demokrasi. Secara teknis, sistem ekonomi Amerika Serikat telah diberi label campuran yang menunjukkan adanya keterlibatan lembaga swasta dan publik. Marger, fitur penting dari ekonomi as-omai adalah bagaimana perusahaan besar mendominasi. Dalam sistem ekonomi kapitalis, ada milik pribadi, kepemilikan properti, pengejaran keuntungan pribadi dan kompetitif, dan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya masyarakat. Idealnya, persaingan untuk mendapatkan keuntungan membuat masyarakat lebih kuat dan lebih efisien. Efisien dan memotivasi individu untuk bekerja keras, meskipun dalam kenyataannya hal-hal mungkin tidak selalu berhasil. Sebagai sistem ekonomi, Amerika Serikat adalah sistem kapitalis dan secara politik sebagai sistem ekonomi dan secara politik dianggap sebagai demokrasi. Meski idealnya dalam sistem politik, warga negara berhak memilih, memiliki hak yang sama di depan hukum, dan memiliki akses ke politisi, sumber daya ekonomi, mereka mempengaruhi aspek-aspek ini.
Bagian yang ketiganya tentang pluralis. Dalam interpretasi pluralis masyarakat dan politik, fokus utamanya adalah pada hubungan antara sistem politik dan demokrasi. Pluralis mengakui beberapa maldistribusi atau ketidaksetaraan sumber daya ekonomi ada, tetapi ketidakadilan dapat diperbaiki. Nilai-nilai sosial di Amerika Serikat, negara mendukung sistem kapitalis, memuji kebajikan perusahaan, bebas dan kerja keras. Itu keuntungan yang diperoleh perusahaan pada umumnya layak dan merupakan hasil dari investasi dan keterlibatan beberapa risiko. Biasanya, pekerja tidak dieksploitasi tetapi diberi penghargaan berdasarkan etos kerja mereka dan keterampilan umumnya. Pemerintah mengembangkan jaminan sosial, ketenagakerjaan, dan kebijakan kesejahteraan lainnya untuk menguntungkan warganya dan mengurangi ketimpangan sosial. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.